pertanyaannya ketiga, perbedaan Rasul dan Anbiya. Setelah itu, bagaimana kita bisa memahami macam-macam tauhid rububiyah dan lain sebagainya secara global. Gini, seperti yang saya tadi, Ar-Rasul membawa syariat yang baru kalau Nabi tidak membawa, tetapi dia meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Nabi Sulaiman itu Rasul sama Nabi, bawa nasihat baru tidak? Tidak. Gitu loh. Karena beliau mengikuti bapaknya yaitu Nabiullah Daud. Jadi dia Nabi. Ar-Rasul yang membawa syariat yang baru. Tapi ada nggak ajaran Sulaiman yang berupa syariat baru? Nggak ada. Nabiullah Adam tidak ada kitab suci, tetapi bawa syariat nggak? Bawa, yaitu pernikahan orang sekandung, putra sekandung, syariat. Tetapi pada zaman Nabiullah Nuh dan seterusnya itu tidak dikenal. Seperti itu, tidak kenal. Jadi nikah ya sama orang lain, tidak bisa satu darah. Illama qad salam. Al-Quran katakan seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya bilang bahwa Yahudi Nasrani itu tidak berupa agama? Ini sedikit tambahan buat tadi Kang Ali, tidak berupa agama. Karena apa? Allah tidak akan menjadikan nama makhluk sebagai agama. Yahudi ini diambil dari putra salah satu Nabiullah Yakub yang bernama Yahuda. Berarti anak Nabiullah Yakub. Kemudian ajaran ketika Nabiullah Musa hadir untuk memberikan ajaran Tauratnya, mereka mengada-ada, menambah-nambahin. Yang menambahin siapa? Orang Yahudi, yaitu keturunan Yahuda ini. Kemudian ajarannya disebut Yahudiyah. Dan ini diambil dari nama makhluk. Dan Allah tidak akan mengambil nama agama dan nama makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa baginya, tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Demikian Nasrani. Nasrani ini diambil dari tempat lahirnya Nabiullah Musa, yaitu Nazareth, Bethlehem sana, Nabi Isa. Nazareth. Nah, kemudian orang-orang Nazareth ini menambah-nambahi ajarannya Nabi Musa, makanya disebut ajaran Nasraniyah. Gitu loh. Nah, di antara Nasraniyah ini adalah Tuhan tiga. Walaupun ini nanti pemahaman Tuhan tiga nanti akan panjang lebar kalau saya diskusi tentang antar agama. Nanti lain ada namanya monoteism, ada trinitas, ada triteism. Panjang ini. Kalau triteism itu gagasan tiga Tuhan, trinitas lebih kompleks dari hanya sekedar tiga Tuhan, lebih kompleks. Bahkan mengatakan trinitas itu sebenarnya ada monoteism, cuman tafsir yang berbeda. Itu nanti panjang ceritanya, tapi saya nggak mau menjelaskan ke sana. Kita lain waktu kalau mau diskusi tentang trinitas, triteism dan lain sebagainya. Kalau Mas Bawa ini pernah sekolah di sekolah non muslim, jadi tahu triteism sama trinitas itu beda. Monoteism, trinitas, triteism. Kalau triteism gagasan tiga Tuhan, kalau trinitas kompleks, kadang bisa menyentuh ke monoteism. Tapi panjang lebar dan memang sulit dipahami. Teknisnya akan lebih sulit dipahami. Nah, itu kalau Anda belajar ke agama-agama nanti akan tahu. Nah, kemudian di Islam itu ada gagasan tiga tauhid. Jadi kalau di Kristen ada gagasan tiga tadi, ada tiga tauhid. Nah, gagasan tiga tauhid ini menurut Mufti Al-Azhar, majalah, saya punya majalahnya itu, dikatakan pertama kali yang mendeklarasikan tiga tauhid ini adalah Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Sebelumnya tidak ada gagasan tiga tauhid ini. Tiga tauhid ini gagasannya Ibnu Taimiyah Al-Harrani itu mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Sebelumnya nggak ada gagasan ini. Tauhid rububiyah itu adalah
orang itu meyakini akan Tuhan. Tetapi rububiyah ini nggak cukup. Orang bertauhid rububiyah nggak cukup, harus uluhiyah katanya. Yaitu uluhiyah itu bahwa dia harus secara ibadah, harus secara ini sesuai dengan akidahnya, asma wa sifat dan terusnya. Nah, gagasan 3 ini adalah tauhid 3 ini adalah baru, bid'ah fil aqidah, karena nggak ada sebelumnya. Islam hanya mengatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asoma minni dima'uhu wa irduh wa maluhu wa irduh. Dalam hadis ada begitu. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya nggak boleh merampoknya, menghinanya, ya, membunuhnya, nggak boleh. Asoma minni dima'uhu, terjaga dariku darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irdu, dan apa? Nama baiknya. Nggak ada di situ. Ketika orang Badui datang kepada Rasulullah, saya mau Islam, Anda harus Islam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Enggak. Pasti Anda tuh la ilaha illallah Rasulullah, selesai. Jadi ini tauhid 3 ini itu diciptakan untuk mengkafirkan orang-orang yang tawasul. Tawasul. Kenapa? Karena ketika bertawasul kepada nabi, kepada wali, ini orang disebut dia meyakini Tuhan, tetapi dia tidak bertauhid uluhiyah karena ibadahnya salah. Nah, jadi tauhid 3 ini muncul karena ada tendensi, ada maksud dan tujuan. Tetapi di dalam Islam, tauhid ya tauhid, akidah ya akidah, nggak ada tendensi, nggak ada maksud dan tujuan tertentu untuk mengkafirkan seorang atau enggak. Itu jawabannya. Nah, kemudian ketika Anda meninggal, dalam hadis dikatakan marrabbuka, pakai kata rob, ya kan, tauhid rububiyah. Tetapi ketika Anda bilang Allah, cukup. Tapi nggak ditanya man ilahuka, enggak. Karena al ilah warab makna wahid, maknanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada pembedaan. Nah, jadi pembagian 3 tauhid ini tiada lain adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawassul bil anbiya wal auliya. Nah, ini masalahnya. Nah, dengan 3 tauhid inilah nanti makna hadis, makna ajaran Islam itu diedit sama mereka. Ini yang harus antum cermati. Nah, sebelum Ibnu Taimiyah, orang ketika sudah la ilaha Muhammad Rasulullah udah muslim. Habis itu disuruh sholat. Selebihnya tangga spiritual masing-masing. Yang penting secara agama, akidah, dan secara sosial dia sudah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah hatinya bagaimana masing-masing. Makanya di situ nanti ada yang disebut sebagai nifaq. Itu yang untuk masalah tauhid. Jadi tauhid itu yang dibagi 3 tadi adalah syai'un jadid, sebagaimana akidah Trinitas tadi. Ya, oke. Mungkin terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin untuk masalah termin kedua kita tidak bisa melanjutkan ke termin kedua karena waktu yang sudah sangat mepet, dan untuk diskusi kali ini kita akhiri dengan sedikit. Oke, silakan. Itu juga boleh. Santai aja, santai. Ini kayaknya baru gimana? Gimana? Ya apa. Santai. Oke, untuk termin kedua saya buka lagi karena masih banyak yang masih panas mungkin. Oke, untuk yang pertama saya lempar ke yang Putri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktunya diberikan oleh moderator, dan yang kedua terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh narasumber. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mungkin pertanyaan yang masih bisa dibilang masih cetek ya. Dari dulu saya tuh taunya bahwa
nuzulul Quran, Rasul mendapatkan wahyu itu dari Jibril langsung dari Allah. Tapi setelah saya baca-baca dan di peristiwa Isra Mi'raj ini, malaikat Jibril itu tidak menghadap Allah karena malaikat Jibril berpisah dengan Rasul di batas tertentu, yaitu qaba qausaini aw adna. Karena harus berpisah dengan Rasul dan Rasul harus menghadap kepada Allah dengan dirinya sendiri. Nah, dengan itu saya bertanya, jika memang malaikat Jibril itu tidak kuasa menghadap Allah, bagaimana nuzulul Quran itu terjadi gitu? Apakah menurut dulunya saya tahunya kan, kalau menurut ini saya ya, cetekan saya kan, malaikat Jibril langsung dari Allah, terus malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasul. Nah, tapi ketika Isra Mi'raj, kenapa malaikat Jibril tidak kuasa menghadap Allah seperti itu? Oke Mbak, terima kasih. Boleh satu lagi? Silakan. Yang satunya mengenai Isra Mi'raj ini, ketika disambungkan dengan ahli sufi ilmu tasawuf, ketika orang sufi itu sudah kuah ilahinya itu sudah tinggi, mereka bisa bertemu Allah, menghadap Allah dengan ruh dan jiwanya, seperti contohnya Syekh Ibnu Arabi ketika mengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah, ada yang menerangkan bahwa itu adalah langsung dari Allah. Nah, karena atas dasar Allah itu tidak bertempat dan ia tidak tergantung pada zaman juga. Apakah kuah ilahi oleh para sufi ini yang nanti bisa disebut dengan khayal ilahi bertemu dengan Allah, apa itu bisa disamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Putri juga yang kedua, silakan. Yuk sekalian. Boleh, bisa ada. Nia. Oke, kalau tidak ada, kami lempar untuk yang kita membungkus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau klarifikasi tadi seputar soal penyebutan keturunan dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Seingat saya, sahabat itu bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Itu Tutor menunjukkan Abu Hasan Al-Asy'ari sahabatnya, kemudian tentunya Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga kan sama. Jadi seingat saya itu Abu Musa Al-Asy'ari yang diutus Nabi Musa. Pertama versi. Berikutnya yang bersenada dengan pertanyaan perempuan. Jadi soal Allah melihat, Nabi melihat kepada Allah, terlepas dari perbedaan hadis Ibnu Abbas dan Siti Aisyah yang ternyata memang ketika ditarjih itu hadisnya Siti Aisyah yang benar. Dalil lain berupa ayat Al-Quran yang di situ diungkapkan bahwa ketika nanti nikmat terbesar bagi manusia ketika di surga itu bukan nikmat berupa apa yang ada di surga, tapi nikmat ketika melihat Tuhannya. Ya walaupun itu juga dipertentangkan. Dan dalil ini seakan-akan juga ditarik ketika dalil Isra Mi'raj bahwasanya di surga bisa melihat Tuhannya, Nabi juga di situ juga melihat Tuhannya, sehingga ketika orang sufi tadi seperti yang diungkapkan perempuan, ketika sudah mencapai taraf tertentu dia bisa melihat Tuhannya dengan kemampuannya juga. Nah, sebenarnya saya ingin pertanyakan perbedaan mendasar atas dua hadis ini, perbedaan yang sangat mencolokkah sehingga terjadi dua kubu yang sebenarnya yang ini yang benar, yang ini yang salah, sehingga pendapat-pendapat yang mengungkapkan seperti melihat Tuhan di surga, terus ketika ahli sufi melihat Tuhannya dan sebagainya itu padahal dalam satu sisi Nabi pun ketika Isra Mi'raj melihat dari hadisnya Siti Aisyah tidak melihat Tuhannya. Bagaimana yang lain bisa melihat Tuhannya kalau dalam satu sisi yang lain tidak bisa melihat Tuhannya? Atau memang ini dua permasalahan yang berbeda yang tidak bisa disatukan satu sama lainnya? Mungkin bisa diperjelas. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan kembali ke Putra. Oke, untuk dua pertanyaan ini, yang pertama adalah
bagaimana pertemuan antara yang bisa saya ambil adalah bagaimana pertemuan antara malaikat Jibril dengan Allah, karena ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabi, malaikat Jibril tidak bisa langsung untuk mengantarkan Nabi sampai Sidratul Muntaha, namun terputus ke topik yang di situ hanya Nabi sendiri yang bisa situ. Nah, kalau seperti itu bagaimana ketika penyampaian Al-Quran terhadap malaikat Jibril, dalam arti pertemuan antara malaikat Jibril dengan Allah ketika nuzul Quran itu, penyampaian wahyu seperti itu. Untuk yang kedua mungkin seperti itu ya Mbak ya. Iya. Yang kedua sama yang apa yang diingatkan Gus tadi, sedikit disindir juga tadi tentang kuwah ilahiyah yang ada yang dimiliki oleh setiap sufi. Apakah itu memang adanya bukti Isra Mi'raj, kajian Nabi bisa bertemu dengan Allah, itu apakah sufi pun sama seperti itu atau tidak? Dan pertanyaan yang kedua adalah perbedaan mendasar yang sangat antara dua hadis sehingga di situ terjadi sebuah pertentangan yang sangat. Oke, kita kembalikan ke moderator, ke narasumbernya. Semakin lama semakin menarik. Ya kan, walaupun sang moderator mau ada yang dikerjakan di luar. Mau malamin dua ya? Mengenai ayat maqaba qausaini au adna, yaitu memang ayat ini itu kalau di dunia sufi sangat terkenal sekali. Qaba qausaini au adna. Jadi kalau manusia sudah sampai taraf spiritual tertentu, malaikat pun kalah. Demikian juga ketika manusia sampai ke sisi durhakaan yang puncak, iblis pun bisa kalah. Jadi manusia ini tingkatannya wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ini kalau mau tasawuf. Tapi kita kembali ke masalah hadis dan lain sebagainya, karena memang saya pengen mengejas masalah hadis lagi. Jadi gini, ketika ayat qaba qausaini au adna itu bukan tidak serta-merta menunjukkan bahwa di situ ada namanya Allah atau Muhammad. Ini kita ngomong masalah hadis. Tidak ada riwayat yang menyatakan semacam itu. Cuman di situ adalah oke, Muhammad, saya cuma sampai di sini. Kamu terus aja. Gitu kan? Terus sampai di atas lagi. Seperti yang saya ceritakan tadi, linuriyahu min ayatina. Ayat-ayat Allah itu banyak sekali. Suka-suka Allah dong mengasih tahu ayat-ayatnya ini kepada Jibril atau kepada siapapun. Mungkin maksudnya adalah untuk Muhammad saja, tidak untuk Jibril. Makanya untuk naik lagi. Qaba qausaini au adna. Nah, tadi saya cerita bahwa perbedaan mukjizat dan karomat adalah kalau mukjizat itu dari Nabi saja. Taruhlah kita bicara Muhammad, kharij lil a'da. Kalau Muhammad, mi'rajnya, ruh dan jasadnya dan dalam keadaan sadar. Mi'rajnya. Mungkin para sufi bisa mi'raj juga, tetapi tidak bisa sama jasad. Tapi secara spiritual. Beda. Hebatan mana? Hebatan ruh sama jasad. Dan ini hanya Nabi saja. Makanya disitu subhanalladzi asra. Allah yang mengisrakan ruh dan jasad dan dalam keadaan sadar. Nah, ini nanti dalam tasawuf, sedikit saya singgung tasawuf juga. Ada dua ilmu. Ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Ilmu husuli, Anda mengolah pikiran, Anda mencari, Anda melakukan penelitian, riset dan semua. Tapi kalau ilmu huduri, Anda diam saja, Tuhan yang membawakan ilmu itu. Itu ilmu huduri, jadi ilmunya datang sendiri. Seperti kata asra, memperjalankan. Nah, sedangkan ilmu yang memperjalankan para sufi ini bukan para sufi itu sendiri, tapi ilmu Allah yang datang kepada dia untuk memperjalankan secara spiritualnya ini. Jadi husuli.
bukan, ilmu khuduri, jadi dia hadir. Nah, ilmu khusuli, kalau khusuli Anda mencari, kemudian belajar dulu, ngaji dulu, tapi kalau ilmu khuduri dia hadir. Nah, seperti kalau di dalam Al-Munqidh min ad-Dhalalnya Ghazali itu diceritakan ilmu khuduri sama ilmu khusuli gini. Seperti Anda ini kan belajar bagaimana nikmatnya bersetubuh, Anda tidak tahu karena Anda masih belum pernah menikah. Tetapi Mas Bowo tanpa belajar ilmu kenikmatan berhubungan itu hadir dengan sendirinya, tanpa belajar, tanpa tahu. Dan ilmu khuduri sama ilmu khusuli levelnya lain karena dia hadir. Ya, nikmatnya apel, Anda belajar ilmu apel begini, kalau manis begini, tidak Anda hafal. Ilmu tahu ilmunya, tetapi ketika apel hadir di mulut Anda, kemudian Anda kenyang, ilmu khusuli hilang. Itu yang nanti disebut sebagai aspek cinta dan semua seperti tadi. Lebih dalam ini. Ilmu khuduri. Nah, khuduri ini adalah Allah yang menganugerahkan. Sebenarnya Isra ini adalah Allah yang menganugerahkan perjalanannya ini. Gitu. Nah, mengenai nuzulul Quran melalui Jibril, apakah Jibril ketemu Allah? Tidak. Allah menciptakan huruf-huruf itu, as-saut wal alfat itu di Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril membaca dan turun mengajarkan kepada Muhammad. Seperti itu. Karena apa? Allah yusofu bisifatil kalam. Allah itu disifati dengan sifat kalam. Kalamuhu laisa kamitsli syai'. Kalam Allah itu firman Allah bila saut wala harf, tanpa kata-kata, tanpa lafal-lafal, tanpa suara. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril ada huruf, ada suara.